Media memiliki peran penting sebagai sarana penyampaian informasi, pendidikan, hiburan, dan pembentukan opini publik. Seiring perkembangan teknologi, bentuk media semakin meragam, mulai dari media tradisional hingga sekarang media digital. Salah satu jenis media yang telah lama digunakan dan masih relevan hingga kini adalah media cetak. Media ini pernah menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat sebelum hadirnya televisi dan internet, sehingga memiliki nilai historis, edukatif, dan sosial yang besar. Sekarang saya akan membahas pengertian dari media cetak. Jadi, apa itu media cetak? Media cetak adalah komunikasi massa yang diproduksi melalui proses pencetakan di atas bahan fisik seperti kertas dan disajikan dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun foto. Isi media cetak biasanya berupa berita, informasi, opini, iklan, dan hiburan. Sedangkan contohnya ada koran, surat kabar, majalah, tabloid, buku, dan buletin. Nah, ciri-ciri media cetak adalah ia menggunakan teks dan gambar statis, dibaca secara fisik, informasi tidak berubah setelah dicetak, memiliki biaya produksi dan distribusi, dapat disimpan, diklipping, dan didokumentasikan. Nah, yang terakhir, saya akan membahas fungsi dari media cetak. Jadi, media cetak memberikan informasi dan edukasi, menjadi sarana penyebaran berita dan opini, media periklanan, dan sebagai sarana dokumentasi pengetahuan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai sejarah media cetak di Indonesia. Perkembangan media cetak di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, surat kabar pertama yang diterbitkan adalah Bataviace Novelas pada tahun 1744. Namun pada saat itu, media hanya ditunjukkan untuk orang Eropa saja dan dikontrol ketat oleh pemerintah kolonial. Lanjut memasuki awal abad ke-20, mulai muncul media cetak yang dikelola oleh pribumi. Salah satunya yaitu Medan Prijaji. Media ini berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran nasional dan semangat perjuangan. Masuk pada masa kependudukan Jepang, media cetak digunakan sebagai alat propaganda. Tetapi bahasa Indonesia mulai digunakan secara luas. Masuk pada era Orde Baru, kebebasan pers mulai dibatasi. Sedangkan di era reformasi, kebebasan pers semakin terbuka. Dan saat ini, media cetak menghadapi tantangan besar dari media digital. Namun, media cetak tetap memiliki peran penting sebagai sumber informasi dan sejarah bagi masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu fungsi dari media cetak. Yang pertama, sebagai penyampai informasi, media cetak menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, seperti berita politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan peristiwa sosial lainnya. Informasi yang disajikan biasanya lebih mendalam dan dapat diulang kapan saja. Dapat dibaca ulang kapan saja. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan, yaitu media sosial berperan sebagai sarana pendidikan dalam menyajikan artikel, opini, menambah wawasan, dan menambah literasi bagi para pembacanya. Yang ketiga, sebagai alat kontrol sosial, yaitu dengan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan fenomena sosial lainnya. Yang keempat, sebagai pembentuk opini, yaitu media cetak digunakan untuk mengaruhi sikap dan pendapat para pembacanya. Misalnya melalui iklan, opini, editorial, atau kampanye sosial yang bertujuan untuk membentuk pandangan tertentu terhadap suatu isu. Yang kelima, sebagai sarana hiburan, media cetak memberikan hiburan melalui cerita pendek, komik, dan juga karikatur yang dapat menarik perhatian para pembaca. Oke, selanjutnya kita masuk ke tantangan media cetak di era digital. Memasuki era yang serba digital, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat dan tanpa batas ini, cukup menjadikannya tantangan bagi media cetak yang terlebih dahulu populer di eranya. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi informasi masyarakat. Media digital memungkinkan informasi disebarkan dengan cepat, mudah diakses, dan menjangkau khalayak luas. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi media cetak di era digital. Salah satu tantangan utama yang dihadapi media cetak adalah menurunnya minat baca masyarakat terhadap produk cetak.
Kehadiran media online yang bersifat real-time dan praktis membuat media cetak dianggap kurang efisien. Selain itu, tingginya biaya produksi dan distribusi serta berkurangnya pendapatan iklan turut memengaruhi keberlangsungan media cetak. Di sisi lain, media cetak memiliki keunggulan yang tidak dimiliki sepenuhnya oleh media digital, yaitu kredibilitas, kedalaman analisis, serta proses verifikasi berita yang lebih ketat. Media cetak cenderung menyajikan informasi secara lebih mendalam dan berimbang sehingga dapat menjadikan rujukan yang lebih dapat dipercaya. Oleh karena itu, media cetak dituntut untuk melakukan adaptasi melalui inovasi dan konvergensi media, seperti memanfaatkan platform digital tanpa mengabaikan nilai-nilai jurnalistik. Dan dengan strategi tersebut, media cetak diharapkan mampu bertahan dan tetap relevan di tengah pesatnya perkembangan era digital.